Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami kelompok 1 gelombang 7 angkatan 53. Adapun kelompok 1 anggotanya adalah saya sendiri, Suci Fitria Handayani, dan ada Ibu Evi, Ibu Fitri, Ibu Mega, dan Ibu Resti. Adapun yang akan kita bahas hari ini adalah terkait seberapa penting sih wawasan kebangsaan dan bela negara menurut mereka. Adapun narasumber yang akan kita undang adalah yang pertama, seorang dosen, yang kedua, seorang mahasiswa, dan yang ketiga, seorang pensiunan tentara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Nurul Huswatun, peserta Laskar CPNS 2021 Kota Bandung. Kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai narasumber Bapak Saifuddinur MAG mengenai wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Bapak mohon izin bertanya, apa profesi Bapak pada saat ini? Sebagai pendidik, kerennya dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Ya, Pak. Menurut Bapak, apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah suatu cara pandang seorang anggota masyarakat terhadap negara kita tercinta ini, yang meliputi berbagai macam pilar kebangsaan itu sendiri, baik Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, juga Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana kita harus mengenal diri dan jati diri kita dan lingkungan sekitar kita yang meliputi hal-hal kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, Pak, jawabannya. Nah, sekarang kan profesi Bapak ini sebagai seorang pendidik ya, sebagai seorang dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, bisa mungkin dijelaskan, Pak, apa saja kegiatan bela negara yang Bapak lakukan sesuai dengan profesi Bapak ini? Sebenarnya kalau dikaitkan dengan bela negara di dunia perguruan tinggi atau pendidikan dan perguruan tinggi, justru kita lebih mengasah otak kita, sehingga bagaimana kita membela kesatuan ketahanan negara dari segi pendidikan. Nah, Pak, kan sekarang semuanya sudah tahu ya mengenai keadaan saat ini di Indonesia tentang pandemi COVID-19 ya. Nah, terus kan muncul isu-isu pelanggaran protokol kesehatan dari berbagai lapisan masyarakat, tidak hanya masyarakat kalangan biasa gitu Pak ya, semuanya hampir abai dengan protokol kesehatan. Nah, bagaimana upaya Bapak untuk mendukung pemerintah dalam mengatasi penyebaran virus COVID-19 ini? Tentunya sebagai pribadi kita harus mengikuti protokol kesehatan yang 3M atau yang 5M. Di samping itu juga kemarin baru saja di kampus itu ada Bapak sebagai dosen pembimbing lapangan mahasiswa kuliah kerja nyata dari rumah. Nah, itu di situ juga kita menekankan bahwasannya penting kita menjaga atau mengamalkan protokol kesehatan, ya bahkan bukan 5M lagi, 6M malah. Satu lagi, perbanyak doa. Iya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Yang terakhir ini Pak ya, sebagai penutupan, apa harapan Bapak untuk negara Indonesia saat ini?
Ya, harapan kita sebagai Bapak sendiri sebagai pendidik ya satu lah, kembali kepada tadi Pancasila, di mana 5 sila ini benar-benar kita harus ejawantahkan dalam kehidupan kita sebagai pribadi, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terutama ya keluarga. Keluarga kita ini harus benar-benar keluarga yang mencerminkan tadi, harus bahagia, sakinah. Karena dimanapun juga suatu bangsa tidak akan menjadi bangsa yang utuh apabila dari keluarganya sendiri tidak sakinah, keluarga yang bahagia, sejahtera. Dan ini juga merupakan tujuan kita hidup berbangsa dan bernegara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Saudari Dina yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan wawancara mengenai wawasan kebangsaan dan nilai bela-bela negara. Saya juga ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Restulina Rosdiana. Saya di sini tujuan saya melaksanakan wawancara adalah pelaksanaan tugas Latsar mengenai wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Jadi di sini langsung saja ya kita bahas dari pertanyaan pertama. Saudari Dina, apa profesi yang Saudari Dina saat ini sedang dijalankan? Saya seorang mahasiswa. Mahasiswa? Di semester 7. Jurusan? Jurusan akuntansi. Oke. Kalau menurut Saudari Dina, wawasan kebangsaan itu apa sih? Menurut saya, wawasan kebangsaan itu pengetahuan atau perspektif seseorang terhadap negara Indonesia. Terus dengan memiliki prinsip nilai 4 pilar kebangsaan seperti Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Oke. Nah, dari wawasan kebangsaan juga masuk ke bela-bela negara ya. Nah, di sini ada kegiatan bela negara. Kira-kira kegiatan bela negara apa yang sudah Saudari Dina lakukan sesuai dengan profesi yang sedang dijalankan? Kan saya mahasiswa, saya tuh harus belajar lebih giat biar terus selektif juga dalam mendapatkan informasi sehingga tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak sesuai atau hoax. Terus juga harus berpikir kritis ketika mendapatkan masalah, harus dimusyawarahin dulu gitu. Itu juga kan sesuai dengan Pancasila pasal 4. Terus menyebarkan ilmu dalam kegiatan KKN untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas. Oke. Nah, kalau kita lihat saat ini sedang ada pandemi COVID-19 juga kan, dan di sini muncul isu pelanggaran protokol kesehatan dari COVID-19. Nah, kira-kira bagaimana sih upaya Saudari Dina untuk mendukung pemerintah dalam mengatasi penyebaran virus COVID-19? Ya, pastinya dari diri sendiri dulu ya, menaati seluruh protokolnya dengan menggunakan masker, terus membawa hand sanitizer dan memakainya gitu. Terus kalau berpapasan atau sedang ngobrol dengan orang itu harus jaga jarak. Terus kalau untuk orang lain itu bisa saling mengingatkan saja gitu biar orang lain juga peduli gitu terhadap situasi ini biar penyebaran COVID-nya tidak menyebar luas. Oke. Nah, terakhir nih, kira-kira harapan Saudari Dina untuk Indonesia saat ini itu bagaimana? Harapannya semoga Indonesia segera pulih dari masalah khususnya di COVID ini biar aktivitasnya tuh kembali normal. Terus juga semoga
masyarakat di Indonesia tuh punya jiwa jujur, berkualitas, terus beretika baik juga, sama berpikir rasional agar tidak terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Megan Sindi Syafiani, Pak. Saya CPNS di SDN 146 Kota Bandung. Saya sedang mengikuti latsar dan di sini ada tugas untuk mewawancari seseorang dengan profesinya dan mengetahui pemahamannya mengenai wawasan kebangsaan khususnya bela negara. Baik Pak, kita mulai saja. Pertanyaannya yang pertama, apakah profesi Bapak saat ini? Profesi Bapak saat ini adalah pensiunan ASN tahun 2019. Iya. Yang kedua, menurut Bapak apa itu wawasan kebangsaan? Menurut Bapak, wawasan kebangsaan merupakan pemahaman seseorang tentang sikap perilaku berbangsa dan bernegara. Yang berikutnya nomor 3, apa saja kegiatan bela negara yang Bapak lakukan sesuai dengan profesi yang dijalani? Ya, menurut Bapak, bela negara tidak hanya dilakukan melalui peperangan saja, akan tetapi dapat dituduhkan dengan menampilkan perilaku-perilaku dan sikap yang sesuai dengan kerangka ideologis dan konstitusional bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Ya. Jadi lebih ke sikap. Itu menurut Bapak ya? Iya. Yang berikutnya Pak, nomor 4, saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19 dan muncul isu pelanggaran protokol kesehatan dari berbagai kalangan masyarakat. Bagaimana upaya Bapak mendukung pemerintah dalam mengatasi penyebaran COVID-19? Ya, menurut Bapak bisa dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu 5M ya, dan mengingatkan kembali ke masyarakat yang telah abai atau ya melanggar protokol kesehatan. Ya. Supaya mereka kembali untuk menerapkan protokol kesehatan. Ya, seperti itu. Dan berikutnya yang kelima, apa harapan Bapak untuk Indonesia saat ini? Ya, menurut Bapak, harapan Bapak itu ya mungkin inginnya COVID-19 cepat berlalu biar perekonomian kita bisa kembali normal. Ya, menurut Bapak itu aja. Ya, mungkin itu jadi harapan kita semua ya Pak, bukan hanya Bapak saja. Iya. Dan mudah-mudahan itu semua cepat terkabul. Siap. Kesimpulan dari kegiatan wawancara wawasan kebangsaan dengan 3 narasumber, yaitu ada yang berprofesi sebagai dosen, mahasiswa, dan pensiunan teknik. Dapat disimpulkan bahwa dalam setiap profesi dan setiap generasi, wawasan kebangsaan itu penting untuk diketahui dan dipahami dalam melakukan pekerjaan dan melakukan aktivitas sebagai warga negara Indonesia. Apapun profesinya, kita harus peka terhadap isu kebangsaan yang sedang terjadi di negara kita. Menghadapi suatu masalah dan ikut mendukung program pemerintah dalam menanggulangi. Melakukan kegiatan dan juga upaya bela negara untuk mencapai tujuan bangsa yang diharapkan. Bela negara pada zaman sekarang ini, kita tidak perlu menggunakan senjata, tetapi kita wujudkan dalam sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. NKRI harga mati. Itulah video hasil dari wawancara kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.